Refli Harun sudah habiskan ratusan juta. Refli Harun tuh keluar satunya Refli Harun. Refli Harun tuh keluar uang ratusan juta enggak? Bukan. Tapi saya nggak pernah kayak kamu, Mon. Rismon, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Orang tahu semua. Anda anak kemarin sore. Udahlah. Anda itu kan nggak tahu kita dari mana. Tapi bahwa faktanya Anda memberikan uang untuk buku ini. Ya udahlah, itu kan itu Ratusan juta tadi yang sampaikan. Itu soal pinjaman dan lain Bukan di sebagainya itu awal. gampang ya. Nggak ada. Ya. Ada. Ke dokter Tifa mungkin Anda Itu nggak tahu. kamu nggak ngerti, itu makanya. Jadi Oke. tanya ada faktanya kan, ada saksinya. Jadi gini nih, yang namanya sepanjang saya tahu, mereka ini tidak bertindak sebagai manajemen, tetapi sebagai writer, sebagai penulis. Kalau kita balikkan ke misalnya Anda Gramedia atau apa, yang namanya dapat royalti itu di akhir tahun setelah buku itu terjual, dan itu pun paling cuma 10%. Rismon ini yang panjang saya tahu, itu paling tidak dia dapat 2 kali, 20 juta dan 30 juta. 50 juta. Iya, 50 juta. 20 juta itu dia baik. Alasannya untuk Bambang Tri, saya minta bagian royalti saya. Karena dia baik, dia mau nyumbang Bambang Tri. 30 juta ketika dia mau diperiksa kalau tidak salah. Karena dia takut dan khawatir sekali istrinya, dia bilang nggak ada duit. Maka kemudian, ya kan? Makanya. Iya, bentar, dengar dulu. Belum. Dengar dulu saya, ya. Oke, silakan. Nah, sepanjang yang saya tahu, itu sependek yang saya tahu, paling tidak dia sudah terima uang. Mau jumlahnya 20 juta, 30 juta dan lain sebagainya, itu dia terima uang. Mas Roy itu sampai sekarang dia nggak pernah ngitung uangnya. Itu satu, gitu ya. Ya. Jadi memang pikiran dia uang. Berjuangnya enggak. Gitu ya. Ya. Saya itu menjual buku, nyumbang juga, sepeser pun enggak. Saya minta uangnya. Dibayar enggak? Dibayar enggak. Dari pengacara. Yang namanya RH Channel itu selalu kemudian. Tapi YouTube-nya kan gede. Ya itu kan pribadi saya. Oke. Tetapi jangan salah, penurunan saya juga drastis. Maksudnya? Ya karena saya habis waktu saya untuk ngurusin mereka kan. Oke. Bang, jangan dong, Bang, jangan. Iya, jangan, udah. Saya mengatakan, inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Itu, Bang. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Palsu. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, jangan dipotong. Ya, Saya setelah ini pulang. Oke. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal, kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianipar, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar.